Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ada Kak Bero. Kan kuliah ya jadi hotel. Podcast inspirator perkuliahan. Wah, hari ini kita sama siapa? Mas Iqbal. Iya, mungkin kali ini salah satu dari program atau karena tahu beasiswa yang bergengsi dan didapatkan oleh yakni saja nih kenalan dari rencana tahu langsung. Monggo Mbak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan namaku Iga Artia. Aku lulus tahun 2019 lulusan Universitas Negeri Malang. Dulu aku ngambil jurusan pendidikan ekonomi, sempat sekelas sama Iqbal. Sekarang ngambil S2 Ekonomi Pembangunan di UGM dan dengan beasiswa LPDP. Wih, selamat ya Mbak. Ya, terima kasih. Seberangan ya berarti kita Mbak. Gimana? Seberangan kampusnya. Iya, dekat. Berarti aku aja nih Mbak ya. Sama kalian. Ya, tapi kan dulu pernah deket. Oh iya benar. Dulu kamu setahun ya Baldi itu? Itu Mbak 6 bulan. Oh 6 bulan ya. 1 semester. Iya. Oh begini. Ini apa Iqbal kelas sebelumnya siswa? Iya, nih Mas Rio. Jadi ada program transaksi atau transfer kredit lah se-Indonesia gitu. Nah, kebetulan pilihnya UKM dan sekolah. Dan saya masih polos nggak paham banget nih. Presentasi di depan, di bantu sama mbak yang lain. Ternyata adik kelas ya dulu. Iya, Mbak. Iya. Mbak Iga di beasiswa PDP kan ya. Kalau pas di S1-nya juga ikut beasiswa lain. Oh, oke, selama S1 ya. Kalau S1 dulu iya, aku waktu awal daftar itu dapat bidik misi sampai lulus sih. Bidik misi atau yang sekarang namanya itu KIP kuliah kan ya. Apa istilah baru lah. Ya, KIP kuliah, tapi sama aja kayaknya ya. Terus sama pernah juga dapat dari Pemkab, namanya GNOTA, itu dari Pemkab Kabupaten Kediri, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Itu tapi modelnya kayak kita daftar, terus kalau misalkan dapat, itu dikasih biaya selama 1 kali aja, jadi cuma 1 kali. Saya juga pernah dengar sih terkait Pemkab Kediri. Kayaknya perhatian banget sama pendidikan Mbak ya. Kayak teman saya di Indonesia juga pernah dapat sih gitu. Ya bisa itu, dan dia nggak mempermasalahkan meskipun kita penerima bidik misi. Jadi kalau misalkan sebenarnya beberapa beasiswa kan nggak ngebolehin ya kalau kita dapat beasiswa lain. Nah kalau dari Pemkab ini nggak apa-apa gitu, karena dia nggak fully funded kayak yang lain. Gitu. Nah berarti selain 2 itu Mbak nggak ada lagi tuh nge-apply beasiswa pas S1? Kalau S1 nggak ada ya, soalnya kan kalau beasiswa itu kita nggak boleh beasiswa lain, nggak boleh daftar beasiswa lain gitu, kecuali emang diperbolehkan gitu. Dan yang beasiswa yang diperbolehkan double itu jarang banget itu. Kayak saya dulu itu pas Permata kan dapat uang saku. Nah itu nggak boleh daftar PPA maupun Genbi lah gitu. Itu nggak boleh sama kampus. Iya, rata-rata. Bentar, Iqbal beasiswa Permata tuh gimana, Bang? Itu kan itu apa? Dulu dari program dari Kemendikbud ya. Nah itu dapat akomodasi juga, terus PP pulang pergi, uang saku dan sebagainya. Nah itu dihitung atau disebut sebagai penerima beasiswa juga gitu. Nah akhirnya nggak boleh ngajuin beasiswa peningkatan prestasi akademik maupun beasiswa lainnya yang kerjasama dengan instansi itu atau kerjasama dengan UNESA gitu. Oh, gitu. Iya, Permata. Ya, bukan Bank Permata, Mbak. Apa ya? Permata. Itu pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara, Mbak. Iya.
Oh, Oh, kira juga loh awalnya. Nah, di beasiswa Genota itu mahasiswanya itu harus ada kayak pengabdian atau harus melakukan apa gitu Mbak selain pengurusan administrasi ketika setelah mendapatkan beasiswanya itu? Kalau Genota enggak sih ya, kita cukup mudah. Kita daftar gitu kan, daftar terus persyaratan administrasinya itu yang cukup banyak karena ada surat keterangan tidak mampu dari desa, terus kemudian foto-foto rumah, denah rumah kayak gitu. Jadi terus kita disurvei gitu aja kan. Terus kalau udah lolos, kita dapat paling cuma disuruh apa nota kita, uangnya kita kemanain aja gitu aja sih, nggak ada tuntutan buat kita harus mengabdi ke Kediri, itu nggak ada sih. Oh gitu. Nah, notanya itu nanti dilapornya kemana? Mungkin di dinas pendidikan kan, itu yang ngelola dinas pendidikan, jadi GN Nota itu bagiannya dinas pendidikan gitu. Ya. Oh berarti harus ini dong Mbak, kayak spending gitu mesti ada notanya gitu ya Mbak? Iya sih, tapi nggak yang harus ada stempel gitu sih, kayaknya sih nggak sih. Cuman kan kita dapatnya nggak terlalu banyak ya, jadi mungkin nggak susah buat nyari notanya. Kayak kalau misalkan kita buat bayar UKT atau mungkin buat bayar kos-kosan kayak gitu tuh bisa. Jadi tinggal tulis nota aja. Kalau dari sana yang penting ada pertanggungjawabannya gitu sih. Nah, ini kan tadi Mbak Ika bilang kalau di Genota itu ada kayak surat keterangan tidak mampu, foto rumah dan sebagainya. Beda dengan bidik misi apa ya? Kalau bidik misi sama, cuman kan kalau persyaratannya sih hampir sama. Cuman kalau bidik misi kan kita daftar di awal. Di awal kita masuk, dan kita kalau udah masuk kampus belum tentu dapat bidik misinya kan gitu. Terus kita dibiayain full sampai kita lulus. Itu kan kalau bidik misi. Nah, kalau GN OTA ini sistemnya kita udah harus lulus dulu, harus masuk kampus dulu baru kita bisa daftar. Gitu. Terus kalau udah daftar, misalkan lolos, ya kita dapat uang sekali itu aja udah, sekali turun udah. Jadi istilahnya cuman buat bantuin kita gitu. Cuman buat bantuin di awal. Dan kita boleh daftarnya 2 tahun sekali. Dijangkanya ya? Oh iya Mbak, kalau misal beasiswa Pemkap itu berlaku juga nggak untuk mahasiswa dari daerah lain mungkin dengan syarat tertentu gitu? Kalau beasiswa itu syaratnya harus Kabupaten Kediri, harus KTP Kabupaten Kediri. Tapi kalau kuliah di daerah lain nggak apa-apa. Maksudnya Iya, Iqbal benar, yang Mbak. daerah lain mau daftar ke Kabupaten Kediri gitu kah? Nggak bisa sih. Yang setauku harus KTP-nya Kabupaten Kediri. Karena kan dari Pemkap Kabupaten. Oh, I see. Ya, yang ngerti. Nah, Mbak, sebelumnya nih, kan tadi kita nyenggol ini ya, masalah kayak apa sih administrasinya atau persyaratan-persyaratannya. Nah, sebagai orang awam nih, mungkin dari para pendengar ada yang awam kayak emang persyaratan beasiswa bidik misi atau persyaratan Genova itu secara lengkapnya apa aja? Mungkin Mbak bisa jabarin. Oke, kalau persyaratan administrasi nih. Ya, administrasinya. Buat LPDP atau bidik misi tadi? Sorry. Bidik misi. Oh, bidik misi. Yang bidik Kalau misi atau KIP. Kalau ke KIP itu kan lebih ke Pemdesnya ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan mungkin ada yang namanya SKTM dari desa, kemudian foto rumah, rekening listrik, gitu kan. Tapi kalau sekarang kan langsung ke Pemdes. Setauku kalau adikku sih, karena langsung ke Pemdes, jadi kayak setauku transkrip gaji orang tua kalau nggak salah. Apa sih namanya? Ya, strip gaji. Ya. Itu aja sih ke desa. Karena kalau dulu bidik misi kan kita cari syaratnya di desa. Kalau sekarang kita ngumpulnya di desa. Jadi kan semua udah ada di desa gitu. Ya, tapi berarti tumpuk. tapi aku juga kurang tahu sih. Soalnya kan sekarang ngurusnya ke desa.
kuliah Iya. gitu. Lebih simpel gitu Mbak ya. Jadi nggak langsung libatin Hmm, universitasnya gitu. iya. Hmm. Kalau dulu, Nah, kalau Hah? untuk Genota sendiri gimana Kalau GNOTA sama. persyaratannya? Kalau GNOTA sama, persyaratannya ya yang pasti KTP. KTP-nya kan karena harus orang situ. Kemudian ngisi formulir, terus transkrip gaji orang tua, kemudian KHS, terus mungkin juga KK, KTM, terus rekening listrik, kemudian pajak bumi bangunan, kayak gitu, sama surat keterangan tidak mampu dari desa. Oh, berarti itu ya guys kalau misalnya untuk Kabupaten Kediri yang tinggal di Kabupaten Kediri beasiswanya persyaratannya seperti itu. Iya, sebenarnya kalau beasiswa sih rata-rata sama ya. Kalau administrasi bedanya nggak terlalu banyak. Paling itu aja kan yang Hmm. dibutuhin. Nah, dari dua beasiswa awal itu ya fase satu Mm-mm. itu bidik misi KIP yang sekarang sama Genota itu ada kemungkinan bisa dicabut nggak sih beasiswanya? Kalau kemungkinan sih pasti ada. Kalau aku bicara bidik misi ya, Ya. soalnya kalau GNOTA kan sekali kita dapet ya udah gitu. Kalau bidik misi kemungkinannya Hmm. ada, soalnya kan kita ada minimal IPK, kemudian kalau bidik misi itu syaratnya kita tidak boleh menikah, kemudian tidak terlibat permasalahan yang buat kita keluar dari kampus, kalau nggak salah kayak gitu ya. Itu sih, Hmm. cuman kayaknya jarang banget sih kalau sampai yang nggak IPK-nya nggak memenuhi gitu. Kalau dulu ada sih temanku itu dia keluar karena dia menikah gitu. Menikah Mbak ya. Jadi dia tetap lanjut kuliah tapi bidik misinya dicabut karena dia menikah gitu. Gitu. Iya. Karena bidik misi nggak boleh menikah setahu sekarang sih. Hmm. Nah, tahu teman Mbak itu menikah dari pihak beasiswanya itu tahu dari mana? Jadi kalau bidik misi itu tiap fakultas kita punya penanggung jawab. Kalau di UM sih. Jadi ada kan namanya Hmm. forum mahasiswa bidik misi. Nah, itu di setiap fakultas atau fakultas ada penanggung jawab. Kemudian turun lagi di jurusan ada penanggung jawab tuh tiap jurusan, terus ke prodi, tiap prodi. Nah, kebetulan temanku itu ada yang jadi penanggung jawabnya prodi. Terus dia tahu ada temen yang beda kelas, kebetulan temanku itu beda kelas, yang menikah ini tadi beda kelas, terus dia lapor tanya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus dicabut karena ada temen lain yang ngantri gitu. Tapi Hmm. itu kalau misal nggak ketahuan kan nggak masalah kan Mbak ya? Iya sih, kalau nggak ketahuan Iya. ya selama nggak ketahuan juga. Iya, kadang kalau kadang kalau ada mahasiswa itu emang benar-benar membutuhkan, cuman karena mungkin ada tuntutan dari Hmm, hal lain di luar perkuliahan yang mengharuskan dia untuk menikah gitu. iya sih, cuman ya mungkin Hmm. temanku itu juga sadar lah kalau dia melanggar ketentuan, melanggar perjanjiannya di awal, akhirnya dia juga mengaku, maksudnya nggak berbelit-belit bohong kayak gitu, nggak, dia langsung ngaku, oh iya saya menikah. Nah, terus selain itu tadi katanya kan juga pengaruh nilai juga ya IPK di bawah itu. Nah, itu juga dari controlling penanggung jawab tiap fakultasnya itu juga tahu IPK semua mahasiswa dari bidik misi mahasiswa yang ikut bidik misi ya, Kalau Mbak? setahu suku sih enggak ya, cuman gimana sih itu kayak lembar tertulisnya gitu. Tapi eh, soalnya kalau bidik misi itu nggak terlalu ketat setahuku sih. Jadi standar IPK-nya itu nggak tinggi-tinggi banget gitu. Makanya, tapi aku lupa berapa ya. Jadi kebanyakan mahasiswa ya bisa ngaluin itu gitu. Dan kalaupun ada mungkin juga nggak kedeteksi. Tapi yang pernah kejadian Mbak ya? Oh, gitu. Tak pernah emang ada yang di bawah syarat minimal itu.
Kalau nggak ada sih, nggak pernah ketemu sih aku. Iya, Ya nggak ada kok. Soalnya ya itu tadi minimumnya rendah. Oh, iya, iya, iya. Oh, berarti banyak juga ya celahnya di bidik misi. Bahkan Kalau KIP sekarang gimana ya, bahkan Cek? bahkan Sama ya? PDP pun masih banyak celahnya. wah seru deh, seru Wah, deh pembahasan seru ini. nanti kita bahas LPDP, nanti kita bahas S1 dulu kita. Banyak sih celahnya. Cuman kayak ya pertanggungjawaban diri kita sendiri aja karena kita kan udah dapat beasiswa ya masa sih mau ngelanggar ketentuannya kayak gitu sih. Dan menurutku Iya. mau mempertahankan itu juga nggak sulit-sulit amat kok. Syaratnya nggak banyak gitu kalau bidik misi. Ya. Selain dua tadi ya, bidik misi sama apa Genota itu, pas di S1 pernah nggak Mbak nyoba untuk apply beasiswa lainnya? Nggak pernah, soalnya nggak boleh. Oh, nggak pernah sama sekali Ya gitu cuma ya. Genota aja, soalnya kalau Genota diperbolehkan gitu. Bahkan yang kita ditanyain pas daftar bikin nota itu eh, apa bidik misi enggak gitu. Kalau bidik misi justru malah diutamakan gitu. Karena Oh, berarti kan udah diseleksi dan emang butuh gitu. Selain itu sih nggak pernah karena rata-rata nggak boleh ya daftar double gitu. ya. Oh, begitu. Mm. Ya, ya, ngerti, ngerti, ngerti. Nah, terus kalau untuk tantangan ketika ngajuin beasiswa dan mempertahankan beasiswa yang udah didapat tuh apa aja, Mbak? Oke. Kalau dari Mbak Ika sendiri. Kalau aku ya kalau buat ngajuin sih yang penting persiapannya ya kayak persiapan administrasi kira-kira beasiswa ini yang dibutuhin apa sih ya begitu. Maksudnya kalau kita daftar itu prosesnya gimana aja. Yang paling penting itu kalau menurutku good preparation. Jadi persiapannya harus bagus dulu. Terus jangan cuma pelajarin apa yang bikin kamu lulus beasiswa, tapi jangan lupa juga pelajarin apa yang bikin kamu nggak lulus di beasiswa ini gitu. Tapi ini sebelumnya ini yang buat khusus buat bidik misi atau general secara umum nih? Untuk dua itu tadi, bidik misi sama Genota itu. Oh, berarti yang S1 dulu ya? Ya, yang satu Hmm. dulu. Berarti kalau S1 itu ya ngajuinnya yang penting persiapannya aja, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, terus kita sesuai nggak sih sama beasiswa ini gitu. Karena kalau aku pribadi sih kalau mau apply beasiswa pasti mikirnya ini sesuai nggak sama kriteria aku masuk nggak ke kriteria ini. Itu sih, terus persiapin dokumen-dokumennya. Kemudian kalau ada wawancara ya berarti wawancaranya juga dipersiapkan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa ditanyain? Tanya-tanya aja ke seniornya yang dulu gitu. Kalau ada wawancaranya. Hmm. Kemudian kalau kan itu tergantung sih beasiswanya dia minta persetujuan perjanjiannya kayak gimana atau misalkan IPK berarti IPK kita harus dipertahankan tinggi atau dipertahankan lah paling ada tuntutan kita harus aktif nggak di perkuliahan kayak gitu. Kalau misalkan harus aktif ya kita harus bagi waktu antara kuliah sama kegiatan lain di luar perkuliahan. Kan ada beasiswa yang kadang nganjurin kita Bukan. buat ikut organisasi gitu kan ada. Nah itu Ya, ya udah ikutin ada. aja gitu. Pasti bisa kok gitu karena buat mempertahankan itu mungkin memang tantangan buat kita ya, tapi itu pasti berguna buat kedepannya gitu. Kalau misalkan syaratnya IPK harus tinggi, toh itu nanti berguna saat kamu apply kerja gitu kan. Terus kalau mengharuskan kamu ikut organisasi, ya ikutin aja karena nanti jaringan kamu semakin luas gitu. Jadi mempertahankan itu memang sebuah tantangannya itu juga buat kita ke depannya. Iya, iya. Cukup menarik sih, Mbak. Tapi yang saya tanyakan ini, sampai saat ini ada nggak perubahan ataupun efek dari Mbak Ika sendiri terkait hal-hal yang dulunya dilakuin waktu mahasiswa S1 gitu, Mbak? Yang mungkin selama di organisasi, terus ikut beasiswa yang harus menjaga kayak gini dan sebagainya gitu, Mbak. Ada nggak impact atau dampaknya gitu, Mbak? Gimana? Itu yang efek
atau yang bermanfaat bagi saat ini? Kan dulu Mbak Iga pernah ikut organisasi ya, terus terus menjaga apa ya? Gimana sih beasiswa bidik misi ini agar tetap di Mbak Iga? Nah, tentu Mbak Iga melakukan hal-hal berbagai cara, mungkin belajar dan Oh, sebagainya gitu. Dan, oh dan gitu. sampai saat ini dampaknya itu kayak gimana? Apa berdampak atau enggak gitu Mbak? Oh gitu. Iya. Ya, oke. Berarti kalau berarti gimana cara aku mempertahankan dulu ya? Ya, kayak gitu Jadi boleh. Kayak gitu. ya kalau aku dulu sih, kalau gimana kalau bidik misi itu dulu nggak ada perjanjian tertulis. Kalau LPDP kan ada ya, kita tanda tangan gitu. Kalau bidik misi itu nggak, itu cuman ada nanti ketentuannya ini gitu kan. Tapi kita nggak ada perjanjian secara teken gitu. Nah, rata-rata kan yang di sana itu IPK-nya harus bagus gitu kan. Jadi selain berkuliahnya bagus, kalau bisa ikut organisasi dan semacamnya. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak mau cuma ngejar IPK-ku aja gitu. Jadi aku mau aktif di berbagai organisasi ataupun istilahnya biar aku nggak cuman ya udah lulus IPK-ku bagus, biar nggak cuma gitu aja. Dulu aku ikut organisasi yang pasti itu kan bisa buat istilahnya CV aku nanti kan ketika lulus gitu. Aku ikut organisasi, kemudian banyak banget sih organisasi dulu yang aku ikutin. Terus sempet kalau kompetisi sih beberapa kali nyoba, tapi kayaknya emang belum rezeki ya. Dulu organisasi yang aku banyak banget ngikutin, bahkan sampai BPH itu hampir semuanya ngerasain di posisi dari ketua, sekretaris, bendahara, terus di divisi-divisi itu juga saking banyaknya yang aku ikutin gitu. Kemudian kalau aku itu aja sih kayaknya. Yang penting kita tahu kita tahu kita mau kemana gitu. Dan kalau dampaknya buat sekarang yaitu tadi karena aku belajar, selain belajar aku juga berorganisasi. Jadi buat pas kita apply kerja itu lebih bermanfaat, lebih dipertimbangkan gitu sama HRD-nya. Karena ada nilai plusnya. Berarti Mbak Ika ini yang bisa ditangkap adalah tahu gitu apa yang dilakukan dan tahu kemana Yes, benar banget. tujuannya. Soalnya kan sekarang ini ya, banyak lah orang kuliah, ya udah masuk kuliah, terus habis itu kayak ya udah ngalir aja, tapi pas ngalir nanti di tengah-tengah bingung kayak mau kemana ya, mau ngapain gitu kan. Banyak kan gitu soalnya. Dan juga banyak juga yang akhirnya kayak hidupnya terombang-ambing nggak jelas juga kan pas kuliah ya karena nggak ngerti mau ngapain gitu di kuliah. Oke, berarti di tengah-tengah perkuliahan gitu kan maksudnya. Dia bingung mau kemana gitu. Iya pas banyak kan sekarang kayak gitu soalnya. Apalagi di pandemi kayak gini gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau cari kegiatan itu banyak banget sih kalau menurutku ya. Kalau mungkin nggak ada organisasi, mungkin juga seminar-seminar ataupun volunteering itu kan ada. Tapi karena mungkin masih pandemi, banyakin aja kegiatan seminar itu. Kalau menurut aku sih ya. Webinar Tapi enggak Mbak? Seminar webinar ya? webinar, Webinar ya? Webinar tapi ya. jangan apa webinar terus ditinggal tidur gitu, mau sertifikatnya aja enggak sih. Kadang 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 di dalam webinar itu kita nemuin mungkin narasumbernya pernah ikut ini gitu, pernah ikut organisasi ini misalkan, atau mungkin narasumbernya pernah ikut lomba terus menang kayak gitu. Nah, siapa tahu itu sesuai sama kita gitu, sesuai apa yang kita mau gitu. Siapa tahu kan kita juga bisa ngikutin itu. Dan menurutku buat ikut organisasi itu nggak perlu nunggu, nggak perlu kita awal terus ikut organisasi gitu kan. Kita di tengah-tengah pun masih banyak kok organisasi yang mau nerima kita kalau kita mau cari tahu gitu. Karena kebanyakan kalau mahasiswa sekarang kan ya udah sih kuliah aja udah semester 5
mau ngapain ikut organisasi gitu. Padahal banyak banget organisasi di luar. Mungkin kalau nggak di kampus ya di luar kampus itu banyak banget yang berguna gitu. Kalau mau cari si komunitas-komunitas itu banyak banget pasti Iya, Mbak. gitu. Masya Allah. Gimana Mas Iqbal Nah, tanggapannya? memang benar sih apa Mantap yang sih. katakan Mbak Iga tadi. Mm. Tapi selama Mbak Iga ikut organisasi itu mungkin dampak apa ya yang selain mendapatkan WET di LPDP itu, Mbak. Ya mungkin di Oh, sikap juga, terus mungkin ke orang lain dan sebagainya gitu. Oke. Iya. Gini, dulu tuh aku orangnya introvert banget, pendiam banget. Aku ngomong di depan itu nggak berani, sama sekali nggak berani. Nah dari situ pas aku masuk kuliah, jadi dari SMP, SMA itu aku nggak pernah ikut organisasi karena sekolahku tuh selalu jauh dari rumah. Gitu. Terus waktu kuliah aku pengen banget ikut organisasi, tapi belum tahu mau ikut apa gitu. Yang penting aku bisa, nanti aku berani ngomong, terus yang penting aku berani dulu deh gitu dulu. Awalnya gitu, karena aku minder banget orangnya, pendiam banget. Terus sampai situ, barulah ikut satu organisasi, terus nggak cocok kan, ada yang nggak cocok, kemudian ikut lagi yang lain, ternyata lebih cocok. Nah dari situ muncullah, aku pengen nih kayak temanku yang di sana, dia kok berani banget kayak gitu dari situ mulai muncul sampai akhirnya aku pernah jadi ketua umum. Nah dari situ itu perjalanannya kan panjang banget sampai ke situ. Pokoknya ya yang penting berani dulu. Kalau aku dulu yang pasti yang satu keberanian, akhirnya berani, terus berani tampil di depan, kemudian berani ngomong. Dari situ kemudian pola pikir kita yang ikut organisasi sama teman-teman kita yang nggak ikut organisasi itu pasti beda banget di kelasnya gitu. Kayak ke manage orang itu kita pasti lebih mudah kita daripada teman-teman yang nggak ikut organisasi kayak gitu sih. Bener banget. Bener yang dikatakan Ika. Udah apa Pak? Secara nggak langsung kelihatan itu. Kelihatan banget. Dan dulu di kelas aku tuh kebetulan orangnya tuh pasif-pasif semua. Banyak yang pasif lah daripada yang aktif. Cuma beberapa yang aktif. Jadi kelihatan banget bedanya. Ya walaupun IPK kita yang aktif organisasi, IPK kita nggak terlalu tinggi sih. Tapi di akhir itu baru kelihatan. Ada yang jadi mawapres, ada yang aktif di organisasi terus jadi ini, menjabat jadi ini, itu kelihatan banget pas akhir-akhir. Kalau di awal kan pasti masih sama ya, tapi di akhir itu kelihatan banget pas mau lulus. Jadi dampaknya itu lebih pada nantinya, Mbak, ya nggak bisa dirasain secara instan gitu ya. Iya, nggak bisa, pasti butuh proses lah buat kita sadar dampaknya. Makanya banyak mahasiswa yang di awal-awal itu justru seleksi alam gitu. Oh ya, ini kan sekarang Mbak itu ya udah masuk ke S2 dan ngeplay beasiswa LPDP. Nah, kalau boleh tahu alasannya Mbak ngelanjut ke S2 dan ngambil beasiswa LPDP itu apa? Alasan ya? Iya. Iya, Mbak. Oke. Jadi ada beberapa alasan sih yang kayaknya umum juga sih, kalau yang apply beasiswa pasti alasannya kurang lebih sama sih. Yang pertama karena aku orangnya suka belajar. Nggak suka belajar sih, lebih suka kuliah lah. Hobi kuliah apa bayangin. Iya. Ya, aku suka sekolah, Makanya nanti suka kuliah. sampai jadi profesor, Mbak ya. Amin. Sekarang masih suka kuliah sih, suka belajar lah daripada kerja. Terus juga lebih suka suka tantangan gitu kali ya, karena kalau meskipun sekarang kan aku udah kerjanya juga di daerah sendiri gitu kan. Kalau orang-orang bilang tuh udah enak, ngapain sih kuliah gitu, tapi aku orangnya masih belum puas gitu, karena aku suka belajar itu tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anak-anakku nanti berhak punya ibu yang
pintar dan berpendidikan. Suamiku nanti juga berhak punya istri yang pintar dan berpendidikan. Orang tuaku juga berhak punya anak yang berpendidikan. Iya, Terus ibu yang able Mbak ya. Ibu able, istri able, terus anak able dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena dunia ini kan semakin berkembang ya. Lulusan S1 sekarang aja udah banyak banget kan. Nah, kalau aku dulu tuh bayanginnya 5 atau 10 tahun ke depan, kayaknya lulusan S1 ini bakalan sama kayak lulusan SMA sekarang gitu. Jadi, karena semakin banyak itu tadi kan. Jadi, kalau kita bisa S2 sekarang, terus ada kesempatannya, jadi kenapa enggak gitu? Kenapa harus nunggu nanti? Itu sih kalau alasan aku. Oh iya Alasanku Mbak. kenapa nggak S2. Oh iya, terkait Hmm? lapangan pekerjaan. Nah, ini ada Deo itu kayaknya sempat, kalau nggak salah sempat cerita sih gini. Kayak di webinar gitu loh Mbak. Jadi ada orang mahasiswa S1 itu bertanya ke beliau, atau mungkin ke rekannya, ada nggak Mbak lowongan kerja setelah saya ambil S2 nanti gitu, disediain nggak ini, atau cari lagi. Nah itu. Nah ini Beliau ini siapa, Bang? menurut pandangan Mbak Iga sendiri itu lulusan S2, S1 ataupun khususnya S2 yang menerima beasiswa itu harus nyiptain lapangan pekerjaan sendiri atau inovasi kayak misalkan Mas Menteri yang nyiptain Gojek, terus apa harus ngandelin lowongan dari pemerintah Mbak? Atau mungkin Mbak Iga punya argumen sendiri monggo Mbak. Bentar. Iqbal, ini beliau ini siapa, Bal? Tadi kamu nanya apa? Direktur itu. Ini beliau ini siapa? Direktur Siapa? LPDP. Direktur LPDP. Iya. Oh. Mbak Iga dengar kan tadi Mbak ya? Dikasih yang itu tanyanya ke LPDP gitu ya waktu itu. Iya, ada mahasiswa yang mau apply beasiswa LPDP. Nah, kebetulan ikut webinarnya beliau. Nah, beliau itu mahasiswa tersebut tanya, ada nggak lowongan kerja buat lulusan S2 nanti yang mungkin meraih beasiswa LPDP, disediain nggak gitu? Tapi disediain itu enggak. Nanti kamu kalau udah lulus ditempatkan di sini itu enggak. Cuman kalau tanya lowongannya banyak enggak sih? Banyak. Terus apakah harus kita nyiptain kerjaan sendiri? Ya itu pilihan sih kalau menurut aku. Kalau bisa nyiptain kerjaan sendiri ya itu lebih bagus gitu kan. Cuman kalau lowongan kerja buat S2 juga masih banyak tuh. Terus kalau di LPDP itu kita antara satu awardee dan awardee lain itu terhubung. Kita punya milis itu isinya satu awardee dari PK1 sampai PK sekarang gitu. Di sana banyak banget info-info buat pekerjaan. Banget di situ. Iya. Kemudian kita juga Saya sempat terhubung terpikir lewat sih. Khawatirnya kalau misal teman-teman gimana? apply beasiswa LPDP terus keterima, terus tanda tangan dengan syarat bahwa harus nyiptain lapangan pekerjaan, nggak boleh ngantungin dan sebagainya. Itu khawatirnya sih gitu, malah mempersempit kesempatan mahasiswa S1 buat lanjut studi gitu, Mbak. Oh, enggak kok. Enggak ada kontrak yang bilang kita harus nyiptain kerjaan sendiri, enggak ada. Cuman beberapa kontraknya itu kita nggak boleh kerjaan tertentu. Kita nggak boleh nerima kerjaan tertentu saat kita kuliah gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kerja nih, aku kerja ya. Kalau misalkan aku kuliah, kalau aku bisa izin buat studi itu ya izin aja. Kalau nggak bisa ya aku harus resign gitu. Tapi kalau untuk harus nyiptain kerjaan itu enggak ada. Cuman buat luar negeri, kalau luar negeri itu harus balik ke Indonesia. Cuman itu aja sih. Nggak ada harus nyiptain kerjaan sendiri. Terus dari Mbak Ika sendiri, apply beasiswa LPDP ini tantangannya apa aja sih Mbak? Soalnya kalau misalnya menurut aku ya, kayak LPDP itu kayak beasiswa yang banyak diincar mahasiswa tapi sulit gitu untuk lolosnya. Oke, tantangan ya. Kalau
dibilang sulit enggaknya sih itu tergantung persiapannya kita bagaimana. Kalau kita punya persiapan yang bagus, kita punya persiapan yang mateng, saya rasa enggak enggak terlalu sulit sih ya. Tantangannya mungkin kalau buat saya pribadi, kalau buat saya pribadi itu bahasa Inggris karena saya lemah banget di bahasa Inggris. Karena kan harus mempersyaratkan TOEFL-nya minimal kalau yang jalur reguler itu 500 untuk dalam negeri ya, dalam negeri reguler 500. Terus untuk yang afirmasi itu kalau nggak salah 400. Ya 400 afirmasi alumni bidik Jadi misi. afirmasi itu alumni bidik misi, Mbak ya? Kalau ada Oh, iya. afirmasi itu ada banyak, ada yang buat alumni bidik misi, terus ada afirmasi sama apa daerah Indonesia Timur kalau nggak salah ya, terus prasejahtera berprestasi, terus ada juga targeted group itu buat dosen atau targeted group itu buat PNS atau terus ada juga buat dosen Budi namanya, beasiswa unggulan dosen itu untuk Indonesia. dosen. Oh ya. Nah, Banyak banget jalur nah terus PDP. gimana lagi Mbak? Lanjutin. Kalau buat tantangannya, kalau buat saya tadi ya itu bahasa Inggrisnya tadi, kemudian mungkin yang sulitnya lagi itu saat wawancara. Karena wawancaranya itu lebih menegangkan daripada kita sidang skripsi sih kalau menurutku. Jadi waktu aku daftar itu, kalau sebelumnya kan wawancara ada 2 tahap, yang namanya satunya fokus group discussion, yang kedua baru wawancara sama 3 orang gitu kan. Terus pas aku baru tahunku masuk ini berubah. Jadi sesi wawancara yang satu tentang keindonesiaan, kewarganegaraan atau apa ya? Itulah pokoknya tentang wawasan kebangsaan. Terus yang selanjutnya itu 3 orang, itu 1 psikolog, 2 orang itu yang ahli di bidang kita. Gitu. Jadi tentang akademik. 2 orang akademik, 1 orang psikolog. Tuh, dan itu yang paling menegangkan sih. Soalnya kadang kita dibuat nangis kayak gitu. Terus iya pasti banyak yang kalau cewek-cewek itu ya keluar dari wawancara itu banyak yang dibuat nangis. Masa sih, Mbak? Kalau Mbak Ega sendiri gimana? Nangis nggak? Atau berusaha tegar gitu? Berusaha kuat gitu ya? Karena banyak cowok-cowok gitu. Enggak, aku kemarin nggak kuat di pertanyaan terakhir sih. Jadi Nangis di depan itu gitu. interview. Masalah psikologi soalnya yang ditanyain masalah keluarga gitu. Iya. Ingat saya masih mau keluarga memang itu. Oh ya, terus Mbak, di LPDP ini persyaratannya apa aja sih Mbak? Persyaratan apa nih? Untuk mengajukan LPDP-nya atau tahap-tahapnya, mungkin dari persyaratan hingga tahap-tahapnya. Kalau tahapnya itu semuanya sama ya, semua jalur itu sama. Yang pertama administrasi, terus kedua tes berbasis komputer. Itu ada tes kayak kita CPS gitu, tes tentang kepribadian sama akademik kita, sekolah akademik, terus sama satunya essay on the spot. Terus yang ketiga wawancara itu tadi yang 2 tahap. Nah, kalau syaratnya kan administrasi nih yang banyak syaratnya. Itu tiap tahun itu kayaknya beda-beda. Jadi sering berubah tiap tahun, jadi harus pantengin webnya sih kalau mau daftar. Misal daftar tahun depan ya, ini kan mau buka nih 2021. Itu dari sekarang pantengin aja webnya apa. Terus kalau yang syaratnya sih kurang lebih yang secara umum ya, paling ijazah kita, kemudian KTP, biodata, hampir sama sih. Terus surat-surat pernyataan gitu. Kemudian surat pernyataannya itu esai. Oh, esai. Surat pernyataannya pernyataan keaslian keaslian dokumen. Formatnya Mbak ya? Ya, ada formatnya. Terus kalau bidik misi, jadi tiap jalur kan beda-beda ya. Kalau yang aku tahu bidik misi itu dulu ada surat keterangan mahasiswa bidik misi juga.
ada satu lagi surat pernyataan Hmm. pendaftaran Iya ya. Oh iya Mbak, gitu. yang itu tadi yang surat pernyataan buat bidik misi itu berlaku untuk semua afirmasi nggak? Bidik misi aja. Oh iya Enggak ya. cuma yang alumni bidik misi. Cuma buat alumni bidik misi itu dapatnya dari kampus. Jadi gitu. Nah, terus kampus S1 kita. itu Mbak, afirmasi itu maksudnya gimana ya? Cerita saya. Kalau afirmasi itu nama jalurnya sih. Nama jalurnya afirmasi. Afirmasi itu isinya banyak banget. Jadi jalur afirmasi itu ada afirmasi alumni bidik misi, afirmasi santri, afirmasi prasejahtera berprestasi, terus afirmasi daerah Indonesia Timur atau apa gitu. Pokoknya yang dari beasiswa timur. Nah, bedanya sama jalur reguler apaan Mbak? Tadi soalnya kan Mbak bilang ada yang reguler, ada yang afirmasi. Itu bedanya? Oh ya, kalau yang reguler itu buat yang umum. Jadi kalau nggak masuk ke kriteria afirmasi ini bisa daftar ke jalur reguler. Jadi semuanya bisa masuk. Tuh. Terus kalau perbedaannya ya mungkin perbedaan di syarat-syaratnya aja. Ada yang kalau afirmasi dulu ya, kalau afirmasi bidik misi itu contohnya ya, itu IPK minimal 3,5. Tapi kalau di reguler itu kalau nggak salah kalau nggak lebih rendah itu nggak ada minimal IPK-nya. Terus kalau TOEFL-nya buat yang dalam negeri itu kalau yang afirmasi itu lebih rendah. Dia cuma 400. Terus dia dapat pelatihan bahasa nanti kalau udah lulus kalau udah dapat beasiswa. Nah, kalau yang regulernya gimana? Kalau reguler ya kalau reguler tadi kan 500. Soalnya dia nggak dapat pelatihan bahasa. Minimal TOEFL-nya 500 kalau dalam negeri. Kalau luar negeri dia harus pakai IELTS atau TOEFL IBT. Nah, kalau dalam negeri ini kalau afirmasi luar negeri itu minimal TOEFL 500 sudah bisa masuk. Soalnya dia setelah itu bisa ikut pelatihan bahasa. Gitu ya. Ada Tadi beberapa dokumen juga yang beda. oh iya. Kalau essay on the spot itu berlaku untuk semua jalur ya berarti. Ada yang reguler, ada afirmasi itu harus ada essay on the spot-nya juga. Iya, kalau pas nanti kita udah tahap 2 nih, itu semua jalur itu sama. Jadi essay on the spot itu kita dikasih satu topik gitu kan, ada bacaannya dikit, kemudian kita suruh ngasih opini, terus solusi kayak gitu. Itu di waktu nggak Mbak? Oh. Dikasih waktu di timer nggak? Ada timer. Berapa Mbak? Aku lupa tapi berapa ya? Ada kok. Saya ingatku 75 menit, tapi aku lupa itu total atau cuman buat 75 menit itu buat yang TBK-nya. Iya. Terus esainya kalau nggak salah 20 atau 25 menit gitu. Oh, alah. Dibagi-bagi gitu ya berarti. Iya. Makanya banyaknya itu ya tertarik dengan LPDP karena ya itu keuntungannya banyak dan walaupun begitu persyaratannya juga lumayan challenging. Iya. Kalau yang paling sih ya di wawancara sih kayaknya yang bener-bener itu. Nah, kemudian ini Mbak, pentingnya beasiswa bagi Mbak tuh apa? Menurut Mbak Ika sendiri? Kalau pentingnya buat aku sih, mesti karena saya kan bukan dari keluarga yang mampu, bukan dari keluarga yang berkecukupan gitu ya. Jadi dengan adanya beasiswa ini ya akhirnya saya bisa kuliah dari S1 bahkan sampai S2 ini kan. Selain itu, selain saya mendapatkan keuntungan berupa materi karena saya bisa kuliah, terus saya juga bisa memotivasi orang. Jadi meskipun kamu nggak mampu, meskipun aku kan tinggal di desa ya, desaku tuh perbatasan Kediri sama Tulungagung. Jadi paling pinggir lah kalau dari Kabupaten Kediri. Itu bisa memotivasi orang, bisa memotivasi yang lain, orang sekitar lah intinya kalau kita tuh juga bisa kuliah gitu. Karena di sini tuh kalau mau sekolah bagus ya harus jauh gitu. Sekolahnya harus ke kota gitu kayak jadi bisa paling kan memotivasi orang gitu. Kemudian ya kalau saya nggak dapat beasiswa mungkin sekarang saya nggak bisa bermanfaat buat orang lain gitu karena sedikit banyak pasti ilmu yang saya dapat saat kuliah itu berguna buat
saya sekarang ini gitu. Kita aktif di organisasi masyarakat, misalkan kita aktif di desa, itu kan sedikit banyak ilmu kita bisa kita pakai gitu. Kalau saya nggak kuliah dan kalau saya nggak dapat beasiswa, saya nggak akan bisa kuliah dan nggak bisa ngelakuin itu sekarang. Iya, Mungkin jadi kayak gitu itu sih. Mbak ya. Masya Apa? Allah. Emang nggak ada batasan buat siapa aja untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, jadi eh, ya itu tadi memotivasi orang kalau pendidikan itu ya haknya semua orang gitu. Semua orang berhak buat punya pendidikan yang bagus. Wah, Masya Mantap ya, Allah. mantap kali ini. Oh iya, ini next Paten. untuk kelebihan dan kekurangan ketika sedang dalam program beasiswa ini menurut Mbak Iga sendiri gimana Mbak? Ya beasiswa LPDP ini. Kalau kelebihannya apa ya? Mungkin karena ya yang pasti yang pertama kan kuliah, akhirnya kita bisa kuliah gratis gitu kan, dapat gelar, dapat ilmu, terus kita juga ringanin beban orang tua kita gitu karena kita dapat beasiswa. Kemudian kita juga selain itu kita dapat networking karena mau nggak mau kalau LPDP ini kan apa setelah kita dapat beasiswa programnya banyak nih, harus Iya. PK dan sebagainya, dan di situ ya kita banyak punya temen, banyak networking sama orang-orang penting, dan di situ kita tahu kalau kita tuh nggak ada apa-apanya ternyata dibanding teman-teman kita yang lain gitu. Jadi itu membuat kita semakin berkembang lah kayak gitu. Kemudian kalau kekurangannya sih jadi kalau di LPDP lebih ke syaratnya buat apa pas kita udah keterima gitu. Jadi tuntutannya apa aja gitu. Kalau di LPDP itu kita ada satu akun gitu kan. Di situ itu buat monitoring studi kita. Jadi kalau kita per 3 bulan nih kita harus update. Kita udah ngikutin apa aja selama kita kuliah gitu. Jadi misalnya seminar ya, kita tulis kita udah seminar, kita ikut organisasi ini. Jadi itu semua harus dilaporkan ke LPDP. Jadi kekurangannya paling cuma beban kita nambah itu aja sih. Tapi kan itu nggak ada apa-apanya lah kalau dibanding apa yang kita dapat gitu. Soalnya di LPDP nominal yang kita dapat itu cukup besar sih daripada beasiswa yang lain gitu. Oh, Oh I iya, see, mungkin I see. ini apa? Mungkin ini termasuk kekurangan atau kelebihan. Nah, ini mungkinnya sudah disebutkan Mbak Iga tadi terkait syarat dari LPDP itu sendiri. Setelah mendapat beasiswa LPDP, si mahasiswa ini harus ngabdi di Indonesia. Nah, ini mungkin menjadi beban ataupun apa ya, kesempatan bagi mahasiswa. Nah, ini menurut Mbak Iga sendiri gimana kalau menjawab soal beban? Oh, ini harus terikat kepada negara atau pemerintah. Nggak bisa bebas nih ini. Ya, kalau LPDP itu sih memang tuntutannya kita kalau misalkan ke luar negeri pas sudah lulus kita harus balik ke Indonesia. Kalaupun dalam negeri ya kita harus bikin apalah istilahnya laporan kita itu harus ada yang bermanfaat buat orang lain itu ya. Tapi jadi pas kita PK persiapan keberangkatan itu kan kita dibentuk kelompok-kelompok tuh. Nah di situ kita harus punya social project. Social project ya berarti. Jadi masih terus berjalan lah istilahnya selama kita jadi awardee. Nah, kalau dalam negeri itu aja cukup gitu sih. Kalau mau tergantung orangnya sih. Jadi asalkan itu dilakuin, ya berarti syarat kamu udah gugur gitu. Tapi kalau di luar negeri itu ya sama tadi kan PK, tapi dia harus balik ke Indonesia kalau udah lulus gitu. Oh iya, iya. Berarti ada ini ya, ada kesempatan misalnya yang di luar negeri nggak balik, berarti beasiswanya dicabut langsung. Enggak sih, soalnya dia kan udah lulus, bukan dicabut langsung. Kalau sanksinya, sanksinya gimana? Kalau sanksinya sih setahu aku, kalau yang tertulis itu ya dia harus kembalikan dana gitu ya. Tapi itu masih banyak kelonggaran-kelonggarannya. Kalau misalkan kamu mau di sana magang gitu, asalkan kamu setelah magang balik ke Indonesia, jadi masih apa istilahnya bisa dibicarain lah gitu. Kakak tingkatku juga ada kok yang lulus terus
kebetulan kan ketemu suaminya di sana, nikah, pulang nikah, terus suaminya lanjut lagi S3 di sana, terus dianya juga ikut gitu meskipun belum S3. Itu tapi dia punya apa ya, program yang dijalankan di sini di Indonesia kayak gitu. Tapi aku juga belum tanya sih. Maksudnya dia bikin perjanjian apa ke LPDP sampai dibolehin lagi ke sana gitu. Iya, iya. Oh, Jadi masih ada kelonggaran lah. intinya masih harus ada pengabdian bagi negara Indonesianya ya gitu ya, untuk orang-orang di luar itu. Yang dia harus balik ke Indonesia itu sih sebenarnya. Masya Allah. Ya, lumayan mantep ya Iya. narasumber kita di sore hari ini. Nah, Mbak, udah memasuki penghujung acara nih. Sebelum kita akhiri ya, Mbak, pesan dari Mbak Ika untuk anak-anak yang ragu untuk mengajukan beasiswa gitu, atau yang minder gitu buat ngajuin beasiswa. Ada nggak, Mbak? Kalau pesen aku sih, jangan pernah ragu buat daftar beasiswa, karena kalau kita ragu, kita tuh nggak akan pernah tahu kita berhasil atau enggak kalau kita nggak nyoba. Nah, lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali, itu ya. Terus tipsnya, ini tips yang aku dapat dari Kakak Ting juga sih. Kalau ini bisa dipakai buat rumus bikin esai ataupun saat kita wawancara nanti. Jadi pertama sesuaikan apa kita sama apa yang harus kita apply saat kita mau esai ya, nulis esai atau wawancara. Sesuaikan sama apa yang kita apply. Rumusnya itu past, present, sama future. Jadi past itu maksudnya apa yang udah kita lakuin. Jadi buat yang masih S1, apa yang kita lakuin sekarang itu pasti berdampak buat saat kita lulus nanti. Jadi jangan pernah sia-siain S1 kalian, baik itu organisasi, kompetisi, ataupun volunteering. Kalian nggak harus ikut tiga-tiganya, salah satu aja asalkan kalian benar-benar tahu apa yang kalian lakuin dan tahu ya itu bermanfaat buat kedepannya. Pasti bermanfaat. Kemudian present, apa yang sedang kita lakukan sekarang, misalkan kita kerja, ataupun kita volunteering, ataupun organisasi, itu sesuaikan juga dengan apa yang kita apply. Jadi apa yang kita bicarakan saat wawancara dan apa yang kita tulis di esai, itu sesuaikan sama yang kita apply. Kemudian untuk future-nya, rencana kita ke depan, itu harus spesifik. Nah, ini yang banyak ditanyain juga, kalau buat rencana ke depan itu harus spesifik dan jangan terlalu umum. Spesifik itu maksudnya kalau misalkan kita pengen maksudnya jangan cuma nulis misalkan saya pengen bermanfaat buat bangsa dan negara, jangan kayak gitu. Tapi spesifikkan, misalnya saya pengen jadi menteri pendidikan biar bermanfaat buat pendidikan, kayak gitu. Kemudian jangan terlalu umum juga. Kalau misalkan saya pengen jadi dosen, nah itu umum banget sih. Kalau bisa lebih spesifikin lagi, saya pengen jadi dosen yang misalkan yang punya publikasi sekian. Tapi mungkin saya pengen jadi dosen yang punya LSM dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Nah, Masya Allah. Berarti ini ya, nggak usah ragu untuk ngajuin beasiswa dan tetap terus berusaha apapun yang Iya, benar. Jangan ada. pernah Apapun yang coba, tapi gagal tidak sama sekali. Lebih baik gagal di medan perjuangan daripada gagal diam diri, Mbak ya. ya. Mbak Iga,